Yo men, kembali lagi bersama saya Baron di channel Indeks Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mengupas alur cerita film drama Korea yang berjudul Love 911. Mari kita ramaikan kasana alur cerita perfilman di dunia YouTube. Terima kasih, jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Mari kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berlari di lorong rumah sakit. Pria tersebut adalah Kang Il, seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapatkan kabar bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Menangis tidak percaya, Kang Il terus menyebut namanya dan memeluknya. 3 hari berlalu, seorang wanita bernama Misu menjalani rutinitasnya sebagai dokter, ditemani oleh sahabatnya bernama Hayun. Mereka berdua memeriksa pasien yang sedang mengeluh karena kepalanya sakit. Hayun menemukan luka pukulan pada pasien, yang kemudian membuat mereka berdua curiga bahwa suaminya telah melakukan KDRT. Akhirnya, Misu menyimpulkan bahwa gejala sakit kepala tersebut disebabkan oleh sikap kelelahan. Pernyataan tersebut membuat suami pasien marah karena sang istri belum menjalani check up menyeluruh. Dia merasa tidak dilayani dengan baik karena Misu hanya memberikan keputusan sepihak. Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran mendapatkan tugas untuk melakukan penyelamatan. Ternyata, korbannya adalah pasien sebelumnya yang sedang pingsan tiba-tiba. Sang suami terlalu panik menghubungi pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Ternyata, Misu salah mendiagnosis karena sebenarnya pasien tersebut mengalami masalah yang serius, di mana pembuluh otaknya pecah. Akhirnya, suami pasien marah dengan kejadian tersebut. Suami pasien mengamuk di dalam rumah sakit dan menuntut Misu untuk bertanggung jawab. Kang Il diperintahkan kapten untuk menenangkan suami pasien karena terlalu dalam kesedihan. Suami pasien tidak bisa mengontrol emosinya dan menyerang Kang Il. Sebelum akhirnya dia tersadar dan menyesali perbuatannya. Kejadian itu membuat Misu terancam akan kehilangan dirinya sebagai dokter karena suami pasien menggugatnya ke jalur hukum. Pada akhirnya mereka berdua diskors untuk menghadapi pengadilan. Kemungkinan terburuk bagi Hayun adalah membayar denda, sedangkan Misu harus melepaskan gelarnya sebagai dokter. Dengan bantuan pengacara, Misu akhirnya mendapatkan peluang untuk membalikan keadaan. Pengacara tersebut menasihati Misu untuk meyakinkan Kang Il, pemadam kebakaran yang sebelumnya diserang, untuk bersaksi dan menutup suami pasien. Dengan begitu, suami pasien akan berada dalam kondisi sulit dan mungkin saja mencabut tuntutannya. Dengan penuh percaya diri, Misu menemui Kang Il di kantornya, merayunya dengan sikap manis. Sebelum dia menjelaskan maksud dan tujuannya, Kang Il yang sudah mengetahui inti permasalahannya, dia tidak mau menuntut suami pasien. Kang Il paham betul bahwa penyerangan itu adalah tindakan yang wajar, tindakan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Setelah gagal menggunakan cara memaksa, Misu bertekad untuk mendapatkan hati Kang Il dan menjadikannya pacar. Saat terjebak di kemacetan karena kecelakaan mobil, Misu tidak sengaja bertemu dengan Kang Il yang sedang bertugas. Misu terjun ke jalan untuk membantu para petugas. Untuk mencari pengertian Kang Il, menyebutnya sebagai takdir. Misu mendekati Kang Il dan berusaha sebaik mungkin untuk akrab dengannya. Kang Il tidak begitu menanggapinya dan terus bersikap dingin. Karena tidak mengerti dengan kode yang diberikan Misu, Kang Il bertanya apa maksud dan tujuannya. Dengan lantang Misu mengajaknya berpacaran saat itu juga. Bukannya lulus setelah ditembak wanita cantik, Kang Il lalu marah dan memukul jidat Misu. Tidak kehabisan akal, Misu kini menggunakan cara mengancam. Ia berdiri di atas pagar jembatan dan bersiap untuk melompat ke sungai sebagai bentuk upaya bunuh diri. Dengan sifat acuh tak acuh, Kang Il yang mendapatkan tugas konyol saat itu berusaha menghentikannya. Ketika Misu terpleset dan hampir jatuh, Kang Il berhasil meraih kedua kakinya. Pada akhirnya, Kang Il melaporkan Misu ke kantor polisi karena dia sudah menjadi biang masalah. Setelah diberitahu bahwa dia akan didenda sekitar 2 juta won, Misu mencoba menyogok polisi dengan berjanji bahwa dia akan memperkenalkan Hayun kepada mereka. Setelah itu, Misu melihat poster penerimaan pelayanan masyarakat yang akan bergabung ke dalam tim pemadam kebakaran. Misu meminta ke polisi untuk mengganti biaya dendanya.
Dengan mengikuti program tersebut, Misu akhiri program itu dan menyeret sahabatnya Hayun untuk berpartisipasi. Tujuannya tidak jelas, yaitu mendapatkan hati Kang Il. Kehadiran Hayun membuat teman Kang Il bernama Yungsu terpesona padanya. Yungsu memanfaatkan sesi latihan untuk mendapatkan sebuah nafas buatan darinya. Sayangnya, dia harus mengubur kesempatan itu dalam-dalam ketika kapten meminta mereka untuk segera bertugas. Singkat cerita, kapten mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Misu yang ada di pesta itu secara terang-terangan berkata bahwa dia menyukai Kang Il. Teman-temannya pun mendukung hal itu, walaupun Kang Il tidak meresponnya. Tidak menyerah begitu saja, Misu mencari kesempatan untuk berduaan bersama Kang Il. Takdir seakan mendukung hal tersebut. Tidak ada satupun taksi yang datang untuk mengantarkannya pulang pada malam itu. Misu mengajak Kang Il untuk minum bersama, tapi dia menolak. Ketika Misu pulang tiba-tiba pingsan dan akhirnya Kang Il datang membantunya, menggendong dan berlari dengan panik. Ketika Misu terbangun, ia tersenyum sebelum akhirnya Misu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sebagai dokter, Misu menjelaskan bahwa dia pingsan karena terlalu stres, bukan karena pikiran, tapi karena hati. Awalnya Kang Il mengira bahwa dia telah ditipu, tapi akhirnya dia setuju untuk ikut minum. Ketika Misu mau mengancamnya bahwa dia akan pingsan lagi. Karena terlalu banyak minum hingga akhirnya Kang Il terlibat perkelahian dengan seorang pria. Begitu juga Misu yang ikut membela dan melukai lawan. Pada akhirnya mereka semua ditahan di kantor polisi. Misu ditahan untuk sementara sedangkan Kang Il yang mabuk dibawa pulang oleh kapten dan teman-temannya. Di keesokan harinya, Soyun menjelaskan apa yang terjadi kepada Kang Il. Saat dia tersadar, Kang Il merasa bersalah dan kejadian semalam. Kang Il pergi kantor polisi untuk menjemput Misu. Di dalam kantor polisi, Misu telah akrab dengan para polisi. Ia sudah terbebas. Kang Il mengantarkannya pulang. Saat itu, Misu akhirnya tahu bahwa Kang Il sudah pernah menikah dan istrinya belum lama meninggal. Misu berusaha menenangkan hati Kang Il saat bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dan dia bisa mengikhlaskannya. Tapi ternyata Misu berbohong karena ibunya masih hidup dan menghubunginya pada saat itu juga. Lagi-lagi Misu gagal mendapatkan hati Kang Il. Misu menceritakan semuanya kepada Hayun. Dia bertanya-tanya, kenapa Kang Il tidak menyukainya. Walau demikian, ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk mendapatkan hati Kang Il. Suatu ketika terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik. Pemadam kebakaran ditugaskan untuk mengatasi hal itu. Keadaan semakin parah ketika Soyun terluka kepalanya yang terbentur pipa gas yang bocor. Misu datang untuk menolong dan menjahit lukanya. Misu menjahit lukanya di tempat karena tidak memungkinkan untuk membawakan Soyun ke rumah sakit. Setelah semua masalah berhasil diatasi, para pemadam pun akhirnya pulang. Namun Misu tertinggal karena dia mengalami gejala pingsannya. Tidak ada satupun di antara petugas yang termasuk Kang Il yang menyadarinya. Setelah tahu bahwa Misu tertinggal, Kang Il kembali dan menjemputnya. Di saat yang sama, pabrik mulai beroperasi dan otomatis menutup pintu. Kang Il dan Misu yang ada di dalam akhirnya terjebak dengan suhu yang mulai perlahan mendingin. Ketika mereka berjuang menahan dinginnya, Misu bertanya kepada Kang Il, apakah dia menyukainya. Sebelum akhirnya, dia tidak sadarkan diri. Kang Il melepas bajunya dan baju Misu, kemudian memeluknya dengan erat untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, para petugas lain yang ada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Kang Il dan Misu tak kunjung kembali. Merasa ada yang tidak beres, mereka akhirnya menjemput Kang Il dan Misu, yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Namun untungnya mereka berdua masih terselamatkan. Sejak kejadian itu, Misu mulai menyadari bahwa dia benar-benar menyukai Kang Il. Terlepas dari hubungan mereka yang awalnya tidak akur, secara bertahap mereka mulai jatuh cinta. Misu mulai terbuka kepada Kang Il untuk bercerita kenapa dan bagaimana dia menjadi dokter. Begitupun juga Kang Il, yang banyak menceritakan kisah heroiknya sebagai pemadam kebakaran. Akan tetapi hubungan mereka mulai berantakan karena Kang Il tidak bisa melepaskan kenangan mendiang istrinya. Misu juga dipertemukan kembali dengan kenyataan bahwa dia akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Misu terpaksa kembali ke rencana awal yang membujuk Kang Il untuk menuntut suami pasien yang telah menggugatnya demi melindungi statusnya menjadi dokter. Sekali lagi, Kang Il menegaskan bahwa dia tidak mau melakukan itu.
Kang Il juga berusaha meyakinkan Misu bahwa perbuatan itu hanya akan mengundang penyesalan di masa yang akan mendatang. Kang Il hanya ingin Misu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi, sifat egois Misu tidak bisa menerima hal itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berpisah. Kang Il yang masih belum bisa melupakan mendiang istrinya mengingat kembali masa lalu di mana dia dalam posisi dilema antara menyelamatkan korban saat bertugas atau istri yang sedang ada di rumah sakit dalam kondisi yang parah. Keputusannya untuk menyelamatkan korban ternyata membuatnya kehilangan istrinya. Terlambat untuk diselamatkan. Sementara itu keadaan pasien yang kritis sudah sangat memprihatinkan dokter yang tidak bisa berbuat banyak. Setelah apa yang terjadi kepadanya, pernyataan itu membuat suami pasien frustasi hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di rumah sakit. Misu dan Ayun yang ada di sana bergegas membantunya saat mengetahui tragedi itu. Untung saja suami pasien itu masih sempat diselamatkan. Misu kembali menjalani harinya sebagai pelayan masyarakat, walaupun hubungannya dengan Kang Il tidak baik. Sempat terpikir olehnya untuk perbaiki hubungan di antara mereka, walaupun sebenarnya dia tidak mau tersebut. Begitu juga dengan Kang Il yang belum bisa melupakan rasa bersalahnya kepada sang istri. Pada akhirnya mereka benar-benar mengakhiri sebuah penyesalan. Kapten yang berusaha memberi pencerahan yang memberikan sebuah pertanyaan kepada Kang Il. Jika ada dua tragedi, yaitu Kang Il berada dalam masalah, siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Jawabannya adalah orang yang paling dekat, karena itu merupakan pilihan yang baik, bukan sebuah kesalahan. Sementara itu, Ayun menasihati Misu melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus pada kehidupan saat ini. Setelah berulang kali pingsan di saat-saat tertentu, Misu diagnosis menderita tumor otak ringan yang akan sembuh jika melakukan operasi pengangkatan. Setelah merenungkannya, Misu akhirnya membulatkan tekad untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada suami pasien. Kejadian bunuh diri sebelumnya membuat suami pasien menyadari sesuatu, bahwa bisa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Suami pasien yang sudah mengikhlaskan istrinya yang akan segera mati, dan dia melepaskan gugatannya kepada Misu. Walau demikian, dia tidak bisa memaafkannya sampai kapanpun. Misu menangis menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Pada akhirnya, Misu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter. Ia juga menemui Kang Il untuk terakhir kalinya, di mana dia menyatakan cintanya dengan tulus di sebuah gereja lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari, Kang Il kembali dihantui oleh rasa bersalahnya terhadap mendiang istrinya. Dia kemudian terjun ke dalam situasi berbahaya saat ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap reruntuhan gedung. Situasinya sangat tidak menguntungkan di mana gedung akan runtuh. Jika mereka mengangkat korban, Kang Il yang keras kepala mencoba menyelamatkannya, meski membuat teman-teman yang marah. Karena itu sama saja bunuh diri. Kang Il menganggap penyelamatan korban adalah salah satu bentuk penebusan dosanya kepada mendiang istrinya. Dengan terpaksa, teman-teman Kang Il pergi dan menuruti kemauannya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu, korban bercerita tentang anak dan istrinya yang sangat dia cintai. Di saat itulah, Kang Il akhirnya menyadari bahwa Misu adalah orang yang dicintainya saat ini. Setelah berhasil mengeluarkan korban dari runtuhan, apartemen mulai rubuh dan menjebak mereka berdua di bawah hujan yang deras. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya ketika Misu pergi menagih janji operasi dengan Ayun, sebuah berita di radio mengabarkan kecelakaan tentang runtuhnya apartemen di mana Kang Il disebutkan sebagai salah satu korbannya. Misu yang mendengar itu mulai khawatir. Dia keluar dari mobil untuk menghampiri Kang Il tanpa tahu dia akan bertahan atau tidak. Sementara itu, tim penyelamat tiba-tiba di tempat kejadian mencoba untuk menggunakan alat berat untuk mengali puing-puing. Petugas yang lain menghalanginya, karena itu hanya akan membahayakan para korban. Untung saja Kang Il dan korban berhasil ditemukan sebelum mesin itu dijalankan. Mereka berdua aman, tetapi Kang Il tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat tidak sadarkan diri, Kang Il memimpikan Misu yang sedang menjahilinya, berusaha membuatnya terbangun dengan salah satu daun seperti apa yang pernah dia lakukan kepadanya. Tidak lama dari itu, Kang Il terbangun bergegas keluar dari ambulan yang sedang terjebak macet untuk menemui Misu di rumah sakit tempatnya bekerja. Setelah sampai di sana, Kang Il tidak ada bisa menemukan Misu karena Misu sudah mengundurkan diri.
Kang Il bergegas ke halte bus terdekat dan dia melihat Bisu berlari tanpa tujuan di seberang jalan. Kang Il meneriaki namanya, menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Saat dia menangis, mereka berdua akhirnya kembali bersama dan saling membagikan momen kemesraan. Ending yang sangat memisu-misukan kita. Terima kasih telah menonton Alutita filmnya. Sampai jumpa kembali bersama saya Baron di channel kesayangan kita semua, Index Film. See you.